Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang, kelas PM20A dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan manajemen suatu sistem dan penggolongan perusahaan. Dosen pengampu Apoteker Lina Aliani Mardina M.Pharm. Di sini ada budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti 1. Memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. 2. Lebih baik kerja akal pikiran daripada kerja fisik. 3. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. 4. Manajer memberikan konsultasi, bukan perintah. 5. Kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Nilai primer, asas budaya baru, asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, asas integritas. Terus di sini ada budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena 1. Para karyawan loyal. 2. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku. 3. Berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan dan menghormati status sebagai karyawan. 4. Orientasi karyawan pada misi, visi dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adanya kebersamaan dan saling pengertian. 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Terus ada lagi efektivitas karyawan. Efektivitas karyawan adalah kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabil, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka dan kelestarian atau survival, produktivitas dan efisiensi. 1. Laba meningkat. 2. Harga pokok turun. 3. Hasil produksi mudah terbesar. 4. Harga jual dapat diturunkan. 5. Banyak membeli karena murah. 6. Kompetitif. 7. Efisiensi waktu. 3. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem kumpulan bagian-bagian yang berhubung dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antara bagian, mekanisme pengawasan. Keempat, penggolongan perusahaan. Ke-1 berdasarkan kriteria faedah menjadi 4 golongan. Yang ke-1 faedah elementer, yang kedua faedah bentuk, yang ketiga faedah tempat dan waktu, yang keempat faedah jasa terhadap perusahaan lain. Yang pertama, faedah elementer ada 2, ekstraktif, agresis. Faedah bentuk ada 1, industri atau kerajinan. Faedah tempat dan waktu ada 3,
perusahaan dagang, terus perusahaan pengkuatan, terus perusahaan pergudangan. Yang terakhir, faedah jasa terhadap perusahaan lain ada dua, perusahaan perbankan, terus perusahaan asuransi. Kedua, berdasarkan juris ekonomis, usaha perorangan, usaha persekutuan, firman, CP, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. Ciri persekutuan komandiner adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT perorangan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan wajib sendiri, berpisah dan mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenhukum. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan berstatus badan hukum. Modal yang didirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan oleh UU.